Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sesaat. Pada saat kita merasa senang, seluruhnya menjadi senang. Tetapi senang itu bertahan, kemudian tenggelam. Timbul perasaan yang tidak enak, tidak senang. Pada saat itu sepenuhnya menjadi tidak senang. Itu pun akan bertahan, kemudian tenggelam. Suatu saat akan timbul kebencian. Pada saat timbul cetasika kebencian, faktor-faktor pikiran kebencian, kehidupan kita menjadi penuh kebencian. Tidak ada sesuatu yang suci di tengah-tengah kebencian. Tetapi kebencian itu kemudian tenggelam. Muncul perasaan yang baik, muncul pikiran yang baik, cinta kasih, kasih sayang. Pada saat itu kita menjadi baik. Itu pun bertahan sementara, kemudian tenggelam. Demikianlah kehidupan kita. Tidak ada substansi yang menjadi inti, yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki ucapan, memiliki perbuatan yang tetap, yang tidak berubah. Pada saat kita berpikir jahat, kita menjadi jahat. Pada saat kita berpikir jahat, kita menjadi iblis. Pada saat saya sebagai biku berpikir jahat, maka saya menjadi iblis biku, begitu ya, pada terjadi. Begitu profesor berpikir jahat, itulah profesor iblis atau iblis profesor. Pada saat kita menjadi jahat, pada saat itu kita tidak mempunyai kesucian. Tetapi kejahatan itu bertahan sementara, kemudian tenggelam. Timbul bentuk pikiran yang lain, bertahan, tenggelam. Timbul bentuk pikiran yang lain, bertahan, tenggelam. Timbul bentuk perasaan yang lain, bertahan, tenggelam. Yang di dalam terminologi Buddhis dalam bahasa Pali dikatakan upada, timbul, titi, bergolak, bangga, tenggelam. Yang saya pernah berbicara dengan seorang tokoh Hindu mengatakan bahwa Brahma, Wisnu, Siwa itulah simbol anicca, ketidakkekalan. Brahma itu upada, timbul. Wisnu itu titi, bergolak. Dan Iswara atau Siwa itu tenggelam. Demikian juga pikiran dari saat ke saat, ya, dari momen ke momen. Semuanya itu adalah timbul, bertahan, tenggelam. Timbul, bertahan, tenggelam. Timbul, bertahan, tenggelam. Kehidupan kita adalah kilatan-kilatan kejadian yang sambung menyambung dan terus timbul dan tenggelam dengan tidak pernah henti-hentinya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu cobalah kita berusaha. Kalau sejak bangun pagi sampai kemudian kita lelap tidur kembali, pikiran kita selalu menanggapi apa yang kita lihat. Mata kita melihat sesuatu, kemudian pikiran menanggapi. Telinga kita mendengar sesuatu, pikiran menanggapi. Kita meraba sesuatu atau merasakan sesuatu, pikiran menanggapi. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menanggapi ke dalam diri kita sendiri? Sejak kita bangun pagi, meskipun kita belum membuka mata, pikiran sudah memberikan tanggapan pada apa yang datang pada panca indera kita. Sampai nanti kita lelap tertidur kembali. Tetapi kita tidak pernah berusaha untuk menanggapi ke dalam. Menanggapi ke dalam, itulah sesungguhnya meditasi. Meditasi berusaha untuk melihat ke dalam, menanggapi ke dalam. Melihat pikiran itu sebagai timbul, bertahan dan tenggelam. Timbul, bertahan dan tenggelam. Timbul, bertahan dan tenggelam. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu sebagai proses yang terus-menerus, tidak akan pernah berhenti-hentinya, maka kita akan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Pikiran kita sering dibodohi dengan konsep-konsep, saudara. Dan konsep-konsep itu yang membuat manusia kemudian tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Yang di dalam terminologi Buddhis tidak mengerti Dharma. Saudara-saudara, saya ingin menggambarkan sedikit tentang bagaimanakah berpikir positif dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Melihat segala sesuatu sebagai proses yang sewajarnya terjadi. Saudara-saudara, apa yang disebut kebahagiaan ini sesungguhnya adalah kebahagiaan yang penuh dengan ketergantungan. Kebahagiaan itu muncul karena ada sesuatu yang menyebabkan kebahagiaan itu muncul. Tergantung. Saya bahagia karena saya mempunyai satu mobil yang baik. Kebahagiaan saya tergantung pada mobil. Saya bahagia karena anak-anak saya tidak membuat persoalan, tidak nakal. Kebahagiaan tergantung pada anak-anak.
Saya bahagia karena bisa mempunyai pekerjaan yang sesuai. Bahagia karena tergantung pada pekerjaan. Di mana kebahagiaan itu menggantungkan diri. Kalau yang menjadi gantungannya itu berubah, maka lenyap kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu menjadi berubah. Saudara-saudara, manusia menamakan perubahan ini sebagai bencana, sebagai musibah, sebagai kegagalan, sebagai kekecewaan. Musibah, bencana, kegagalan, kekecewaan, ini yang saya sebutkan sebagai konsep. Dan konsep itu yang membuat kita tidak berpikir positif. Saya gagal, saya sial, bencana sudah terjadi, bahaya sudah terjadi. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu itu sebagai proses, maka kita akan melihat itu sebagai satu proses yang sangat wajar dari segala sesuatu. Suatu saat misalnya anak kita menjadi nakal. Saya tidak menduga dia akan berbuat senekat itu. Mengapa dia bisa berbuat seperti itu? Ya, inilah proses. Sebagai orang tua kita memberikan pendidikan dengan sebaik-baiknya, menjaga dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kemudian menjadi demikian. Ini adalah proses. Kalau kita menganggap itu sebagai musibah, kalau kita menganggap itu sebagai kegagalan, maka akan timbullah penderitaan. Tapi kalau kita melihat itu sebagai proses, maka kita akan melihat kesunyataan. Kalau misalnya saya mempunyai benda sesuatu yang sangat saya butuhkan, yang sangat berharga, suatu saat benda ini jatuh dan kemudian hancur. Kalau saya menganggap, ini kerugian bagi saya, sial, ini bencana, ini musibah, maka akan timbullah duka. Itu berpikir yang tidak positif. Tetapi kalau saya melihat bahwa apa yang hancur itu sebagai proses yang wajar, yang sangat wajar dari segala sesuatu, maka tidak akan timbul kekecewaan. Di situ kita akan melihat dharma. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan melihat dharma. Jadi apakah sesungguhnya yang bisa saya sumbangkan di dalam forum ini sebagai berpikir positif? Cobalah kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yakta buta nyana dasana. Kita tidak dikotori dengan memberikan konsep yang bermacam-macam pada kejadian-kejadian di sekitar kita, yang akhirnya akan membuat kita mempunyai tanggapan yang sangat berbeda dibandingkan kalau kita mampu melihat kesunyataan sebagaimana adanya. Misalnya suatu saat saudara mempunyai mobil, kemudian datang berita bahwa mobil masuk ke jurang. Kalau saudara menganggapi, ini bencana yang besar, ini kerugian yang sangat besar, sial, nasib jelek, bintang suram, maka cara berpikir yang negatif seperti itu akan membuat saudara menjadi negatif. Berpikirlah positif, saudara akan menjadi seperti apa yang saudara pikirkan. Kalau saudara melihat kejadian itu sebagai proses yang wajar, sifat yang wajar dari segala sesuatu di alam semesta ini, seperti oleh karena hanya Tuhan yang kekal, meskipun Tuhan bukan difahami sebagai substansi. Oleh karena Tuhan itu tan keno kinoyo ngopo. Saudara membayangkan seperti apa? Salah. Seperti sinar? Salah. Seperti asap? Salah. Apalagi seperti pria, seperti wanita? Salah. Segala sesuatu selain Tuhan, alam semesta dengan segala isinya adalah anicca, tidak kekal. Kalau saudara bisa melihat perubahan-perubahan itu sebagai sifat yang wajar dari segala sesuatu, maka tidak akan timbul kekecewaan di dalam pikiran saudara. Saudara-saudara, Sang Buddha tidak membenarkan penyesalan. Penyesalan adalah sesuatu yang negatif bagi pikiran kita. Kalau misalnya kemarin atau beberapa hari yang lalu saya melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan diri saya sendiri, sadari itu sebagai satu perbuatan yang tidak sehat. Oleh karena sesungguhnya apa yang disebut ku salah dan aku salah tidak tepat diterjemahkan sebagai perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ku salah adalah perbuatan sehat, aku salah adalah perbuatan yang tidak sehat.
Perbuatan sehat satu perbuatan yang kalau dilakukan akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Aku salah adalah satu perbuatan yang kalau dilakukan akan merugikan orang lain dan merugikan kita. Tetapi kalau suatu saat sampai kita melakukan suatu perbuatan yang kita sebut aku salah, perbuatan yang tidak sehat, dan yang secara kaprah dikatakan perbuatan jahat, tidak baik bagi kita untuk menyesal. Sikap apa yang seharusnya kita lakukan? Kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang merugikan, dan kita bertekad untuk tidak melakukan lagi. Oleh karena menyesal adalah satu doma nasa, perasaan tidak senang, yang sumbernya adalah patiga, benci dan jengkel kepada dirinya sendiri. Mengapa saya melakukan itu? Dan itu negatif. Tidak ada perlunya sebagai umat beragama, sebagai umat Buddha, kita menyesal. Kita cukup menyadari bahwa itu sebagai satu perbuatan yang tidak sehat, yang merugikan kita dan merugikan orang lain, dan berusaha untuk tidak melakukan. Tetapi tidak menyesali dengan membenci kepada diri kita sendiri. Perasaan tidak senang doma nasa yang muncul dari patiga, menyalahkan dirinya sendiri, membenci dirinya sendiri, adalah penyesalan. Dan itu negatif bagi pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, demikian juga berpikir positif seperti ini akan memagari kita dari rangsangan-rangsangan yang sesungguhnya membuat pikiran kita tidak melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Suatu saat kita melihat, itu sih cantik, itu sih menarik. Ya, itu sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana supaya kita mencegah sehingga pikiran seperti itu tidak menyeret timbulnya hawa nafsu melakukan hal-hal yang tidak baik? Marilah kita berpikir positif. Berpikir positif dalam arti berusaha melihat dharma di dalam perwujudan si cantik itu. Apakah sesungguhnya cantik itu hanya sesaat? Kalau mungkin teman kita yang sangat istimewa, yang paling kita sukai, yang mungkin kita anggap paling cantik di seluruh dunia ini, cobalah kita berusaha melihat sebagaimana adanya, maka cantik itu akan menjadi tidak ada. Cantik itu hanyalah konsep, dan konsep itu yang suka menipu pikiran kita. Apanya yang cantik? Itu loh Bante, senyumnya itu loh. Ya, senyumnya itu apa? Pahit madu. Iya, pahit madu. Apa yang cantik? Yang cantik itu loh Bante, rambutnya. Saya kalau melihat rambut panjang itu nggak tahan ya, nggak tahan. Saudara-saudara, saya pernah melihat museum meditasi. Saya sudah pernah memberikan objek meditasi yang disebut Pancakamatana, 5 objek meditasi. Apakah sesungguhnya manusia itu yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, yang cantik, yang jelek, yang tampak hanya 5 ini: rambut, bulu, kuku, gigi, yang kesemuanya menempel pada kulit. Kalau kita menjadikan 5 hal ini sebagai objek meditasi, maka kita akan melihat dharma pada setiap orang. Apakah rambut itu indah, cantik? Saya pernah melihat satu museum meditasi di mana rambut, kuku, gigi, kulit, bulu dikelompok-kelompokkan menjadi berkelompok-kelompok. Tidak ada keindahan, saudara. Senyumnya yang menarik itu kalau gigi kita ini dicabut seperti giginya celeng itu, panjang-panjang sekian-sekian. Tidak ada keindahan lagi. Indah itu hanya konsep yang menutup pikiran kita untuk berpikir tembus. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu sebagaimana seadanya. Dengan kalimat yang lain, kita tidak akan bisa melihat dharma, karena konsep-konsep itu menutup kita. Apakah rambut itu menarik? Kalau saudara sedang menikmati bakso yang enak, kemudian pacarnya datang membawa guntingan rambut dimasukkan ke sana, ya bakso enaknya menjadi tidak enak. Apakah indah itu? Apakah menarik itu? Itu hanyalah konsep yang hanya sesaat. Keindahan itu hanya sesaat, timbul sesaat dan kemudian tenggelam, timbul sesaat dan kemudian tenggelam. Kalau kita bisa melihat hal-hal sebagaimana adanya, sesuai dengan sifat-sifat semesta yang tidak ada substansi, yang selalu berubah-ubah setiap saat,
yang tidak akan memuaskan kita untuk selama-lamanya, maka kita berpikir positif. Pikiran kita sendiri itulah yang akan menjaga kita. Jadi yang menjaga kita itu bukan Buddha, bukan Bodhisattva, bukan malaikat. Pikiran kita yang positif itu, yang mengerti Dharma di setiap saat, tidak dari buku-buku, tidak dari tulisan, itulah yang akan menjaga kita untuk setiap saat. Saya pernah juga ditulis di dalam satu buku, dan tulisan itu cukup membuat tersinggung. Pikiran menangkap konsep itu yang dituliskan di kertas, kemudian pikiran menanggapi dan menjadi marah. Apakah sesungguhnya itu? Sesungguhnya hanyalah konsep. Dan konsep itu dicerna oleh pikiran, dan pikiran memberikan reaksi. Kalau saya bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sebagai proses, maka pikiran saya akan bisa menanggapi tulisan yang tidak pada tempatnya itu dengan cara yang lebih bijaksana. Maka sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara, marilah kita berusaha untuk berpikir positif dengan cara berusaha melihat kesunyataan pada segala sesuatu sebagaimana adanya. Yakta butanya nadasana, mempunyai pengetahuan segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita boleh mempunyai konsep, kita siap mempunyai konsep dan mau menggunakan konsep, tetapi kita jangan hancur karena konsep. Saya mengatakan, Bante ini jam siapa? Saya harus mengatakan ini jam saya. Tetapi saya mengerti, saya menggunakan bahasa konsep, bukan bahasa Dharma. Oleh karena kalau menurut bahasa Dharma, siapa yang memiliki jam ini? Tidak ada. Jam ini pun tidak ada. Saya pun tidak ada. Semuanya hanyalah proses yang timbul tenggelam, kilatan-kilatan kejadian. Tetapi kalau saya ditanya, ini jam siapa? Saya harus mengatakan ini jam saya, bukan jam Pak Damarjati. Saya tidak akan mengatakan, ini jam siapa Bante? Ini konsep. Nanti saya dikatakan. Kalau saya mempunyai mobil, ini mobil siapa? Mobil saya, bukan mobil Anda. Karena itu saya harus bayar pajak dan sebagainya. Bukan mobil konsep. Tetapi bahasa mobil saya itu adalah bahasa konsep. Oleh karena sesungguhnya tidak ada aku yang bisa memiliki mobil itu. Dan mobil itu tidak bisa dimiliki untuk selama-lamanya. Mobilnya berubah, akunya juga berubah. Kalau aku masih senang, mobilnya bisa tabrakan, kecewa. Kalau tidak melihat Dharma. Kalau mobilnya yang bertahan, senangnya yang luntur. Tidak ada senang yang abadi. Kalau mobilnya bertahan, senangnya bertahan, kitanya yang pindah ke alam lain. Tidak ada sesuatu yang menjadi milik yang sesungguhnya, dan tidak ada aku yang menjadi pemilik yang sesungguhnya. Mobil adalah proses yang terus-menerus mengalami perubahan. Panyawaro atau aku adalah proses yang terus-menerus mengalami perubahan. Ini mobilku adalah bahasa konsep yang di dalam agama Buddha dikatakan bahasa sehari-hari. Tetapi kalau kita mengerti dan menggunakan bahasa Dharma, tidak ada yang menjadi pemilik dan tidak ada yang dimiliki. Dan ini perlu, saudara. Oleh karena itu, berpikir positif dalam arti yang tertinggi adalah mengerti bahasa Dharma. Saudara boleh mengatakan ini mobilku, ini pulpenku, ini pangkatku, ini jamku, tetapi di balik itu saudara harus mengerti semuanya ini adalah konsep. Oleh karena tidak ada aku yang bisa memiliki mobil dengan sesungguhnya, dan tidak ada mobil yang sesungguhnya yang bisa kumiliki. Mana tuh mobil itu, yang mana tuh? Coba tunjukkan. Tidak ada. Ini, itu ban. Ini, itu kabin. Ini, itu mesin. Mobil itu pun juga hanya konsep. Oleh karena yang sesungguhnya mobil itu adalah sangkara, timbunan dari bermacam-macam unsur yang selalu berubah. Ini rumahku, cobalah tunjukkan mana rumah itu. Manakah rumah ini? Cobalah tunjukkan ini lantai, itu dinding, ini atap. Rumah itu hanya konsep. Oleh karena rumah itu sesungguhnya adalah kumpulan dari unsur-unsur yang membentuk satu bentuk
yang kemudian timbullah konsep rumah. Dan unsur-unsur itu selalu berubah setiap saat, tidak pernah berhenti. Sehingga tidak ada rumah yang sesungguhnya dan tidak ada aku yang sesungguhnya yang memiliki rumah itu. Apakah aku itu? Aku itu hanyalah jasmani yang selalu berubah. Kemudian pikiran yang selalu berubah, perasaan yang selalu berubah, pencerapan yang selalu berubah, kesadaran yang selalu mengalir atau berubah. 5 kelompok itulah yang dinamakan 5 skanda yang selalu berubah dan tidak ada substansi selain yang 5 itu yang tetap abadi dan tetap suci. Dengan mengerti demikian, kita akan bisa mengatasi segala macam persoalan yang timbul pada diri kita. Oleh karena kita tidak ditipu dengan konsep-konsep yang segala macam. Ya, saudara-saudara sekalian, demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.